Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya mau bahas sebuah speaker yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Ini dia Soundtek Soundbar Speaker. Di dalam paket penjualan, kita akan mendapatkan speaker itu sendiri, kabel Type-C, kabel AUX, serta buku panduan. Desain dari soundbar ini cukup minimalis serta memiliki build quality yang cukup solid. Memiliki dimensi 39,5 cm untuk panjangnya, 5,5 cm untuk lebar, dan 7,2 cm untuk bagian tertingginya. Tersedia dua opsi warna yang dapat dipilih, yakni putih dan hitam seperti yang saya miliki. Di sisi depan, terdapat grill speaker yang terbuat dari bahan metal. Lalu, di sisi atas terdapat 4 tombol media yang terdiri dari tombol mode, tombol previous track, tombol next track, dan tombol play or pause musik, serta terdapat pula satu knob volume yang dikelilingi oleh lingkar lampu berwarna biru yang merangkap pula sebagai knob power. Di sisi berlawanannya terdapat logo Soundtek. Di sisi belakang terdapat 4 buah input berupa satu port USB-A, satu port USB-C untuk charging, satu port microSD card, dan satu port jack audio 3.5 mm. Sisi atas dan sisi belakang ini memiliki tekstur yang cukup halus sehingga cukup nyaman untuk digenggam ketika harus dibawa-bawa. Terakhir, di sisi bawah terdapat 2 buah tatakan kecil di kedua sisi yang dilapisi dengan bahan karet sehingga tidak mudah tergeser apabila terkena guncangan. Speaker ini dilengkapi dengan 2 buah speaker berdaya output hingga 5 watt serta 2 buah subwoofer. Selain itu, speaker ini juga menggunakan Bluetooth versi 5.0 serta dilengkapi dengan mikrofon built-in. Speaker ini memiliki 3 mode penggunaan, yaitu Bluetooth, FM radio, dan AUX input. Secara default, ketika speaker dihidupkan, akan langsung masuk ke mode Bluetooth. Namun, ketika kabel AUX terpasang, akan langsung masuk ke mode AUX. Untuk menggunakan FM radio, kita harus mencolokkan kabel USB-C atau headset ke port audio jack 3.5 mm-nya yang nantinya berperan sebagai antena receiver FM radio. Untuk menyalakan dan mematikan speaker, menggunakan knob volume ini. Ketika berganti-ganti mode, akan muncul prompt suara sebagai berikut. Connected, disconnected, FM mode, line in mode. Suara yang dihasilkan speaker ini menurut saya cukup baik untuk harganya, sesuai dengan ekspektasi saya. Dengan suara vokal yang cukup bersih dan bass yang cukup ada walaupun tidak deep, serta memiliki output suara yang tergolong kencang. Berikut adalah sampel suara yang dihasilkan oleh speaker ini. With their nails done now. Kualitas suara yang baik tersebut didapatkan ketika menggunakan mode Bluetooth. Lain halnya ketika menggunakan kabel AUX sebagai input suara. Entah kenapa, suara yang dihasilkan sangatlah berbeda. Kualitas suara yang dihasilkan menurun dengan vokal yang menjadi sangat flat dan bass yang kurang terasa. Saya sudah mencoba menggunakan kabel AUX yang lebih bagus kualitasnya, tetapi hasilnya sama saja. Saya tidak mengerti mengapa demikian. Selain itu, untuk penggunaan USB dan microSD saya belum mencobanya karena saya tidak punya kedua media penyimpanan tersebut. Menurut saya, speaker ini cocok untuk penggunaan passive listening seperti sekedar mendengarkan lagu agar suasana tidak sepi, serta sebagai pengganti speaker laptop yang mungkin sudah mulai mengecil atau pecah, atau bahkan sebagai speaker eksternal komputer untuk kebutuhan kasual. Namun, jika digunakan untuk menonton film tidak ada salahnya juga, hanya saja jangan terlalu berekspektasi berlebih dengan kualitas suaranya. Untuk separasi stereonya ada dan cukup baik, tapi tidak begitu terasa apabila kita terlalu jauh dari speaker. Mungkin ini disebabkan letak speaker yang tidak terlalu jauh antara kiri dan kanan.
Sedikit info, posisi speaker di dalam grill tidak sejajar di tengah relatif dengan bodi, tetapi agak offset ke kanan sehingga butuh sedikit penyesuaian jika ingin diletakkan seperti di bawah monitor. Hasil suara mikrofon bawaan speaker ini adalah seperti berikut. Ini adalah sampel suara dari hasil rekaman mikrofon Soundtek soundbar speaker dengan kondisi saya berjarak sekitar 20 cm dari depan speaker. Cek, 1, 2, 3. Speaker ini memiliki baterai dengan kapasitas 800 mAh menurut website resminya. Berdasarkan pengalaman saya, dengan penggunaan saya yang mayoritas di volume antara 20 hingga 25% menggunakan input aux yang dihubungkan ke laptop, speaker ini dapat digunakan hingga 5 jam penggunaan secara terus-menerus. Ketika menggunakan Bluetooth dengan volume di tingkat yang sama, saya mendapatkan daya tahan baterai yang sedikit menurun yaitu selama 4 jam saja. Saya belum pernah coba di atas volume 25%, namun asumsi saya seharusnya masih memiliki daya tahan baterai yang cukup bagus. Perlu diperhatikan bahwa lampu indikator yang hidup di sekitar knob volume tidak dapat dimatikan. Jika dirasa mengganggu, mungkin bisa diakali dengan diberi lakban hitam di sekeliling knob volume. Selain itu, indikator pengecasan bukan menyala di lingkar lampu knob volume, tetapi berupa indikator merah di port USB Type-C-nya, di mana akan mati ketika baterai telah terisi penuh. Dengan harga resmi 200.000 lebih sedikit, tepatnya di 209.000, menurut saya speaker ini oke untuk dibeli. Dengan desain yang minimalis, serta build quality yang cukup oke, dan juga kualitas suara yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, dengan desain speaker yang seperti soundbar ini juga berperan dalam meningkatkan nilai estetika dari setup yang mungkin kalian miliki. Untuk mendapatkan kualitas suara yang terbaik, saya sangat menyarankan untuk menggunakan mode Bluetooth ketika ingin memutar musik di speaker ini. Sip, demikian video review saya mengenai Soundtek soundbar speaker. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!